Nah, pertama teman-teman semua, saya ingin memberikan gambaran dinamika kehidupan melalui pemaknaan surat Ad-Duha ayat pertama dan kedua. Surat yang mungkin sering kali kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Wadduha wallaili idza saja. Di sini Allah bilang demi waktu duha dan kemudian demi malam yang gelap gulita. Wallaili idza saja, ini bukan malam biasa. Wallaili idza saja, malam yang gelap gulita. Para ulama kemudian, sebagian ulama memberikan makna yang lebih luas dari surat Ad-Duha ayat pertama dan kedua ini, yaitu tentang apa? Tentang bagaimana kemudian kehidupan kita ini sebenarnya gak banyak dinamikanya. Dalam artian Wadduha wallaili idza saja ini adalah sebuah gambaran bahwasanya hidup kita itu kalau enggak ad-duha ya al-lail, kalau enggak terang ya gelap, kalau enggak dapat nikmat ya dapat musibah, kalau enggak di atas ya di bawah. Dinamikanya begitu aja sebenarnya. Cuma yang bikin ribet, yang bikin kompleks itu justru adalah hati-hati kita yang sering terbolak-balik. Ya. Wadduha wal-laili idza saja, Allah bilang wadduha. Allah bilang demi waktu duha, waktu di mana pagi hari, waktu yang terang benderang yang biasanya dipakai untuk kerja. Kemudian Allah bilang walaili idza saja. Allah kasih tahu ada lagi waktu yang kedua, dibalikin 180 derajat, 12 jam yang kedua yang biasanya dipakai untuk istirahat. Waktunya gelap. Beginilah kehidupan kita. Beginilah kehidupan kita. Kadang Allah kasih kita keadaan di atas, kadang Allah kasih kita keadaan di bawah. Kadang dapat nikmat, kadang dapat ujian. Kadang dapat nilai bagus, kadang dapat nilai yang jelek. Kadang untung, kadang rugi. Kadang lapang, kadang sempit. Beginilah kehidupan kita. Roda kehidupan kita berputar terus seperti ini, seperti ini. Itulah kenapa para ulama mengatakan sabar dan syukur itu sebenarnya hanya bagaikan dua mata koin yang berbeda dalam satu mata koin. Sabar, syukur, sabar, syukur. Begitu sebenarnya kehidupan kita. Wadduha walaili idza saja. Nah, kenapa ini penting kemudian kita maknai supaya kita sadar bahwasanya hari ini kehadiran kita di sini sebenarnya sedang Allah kasih banyak kenikmatan. Allah kasih banyak kenikmatan. Kenikmatan pilihan misalnya. Gak banyak yang mendapatkan nikmat untuk kemudian bisa memilih hadir di mana. Karena apa? Karena Allah kasih penyakit sehingga semangatnya misalnya untuk menghadiri kajian, tapi pilihan itu gak ada. Kenapa? Karena harus dirawat di rumah sakit. Hari ini mungkin di malam hari ini teman-teman bisa nyaman duduk di Masjid Al-Latif ini, tapi kemudian mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana yang masih pengen mungkin datang ke kajian, tapi gimana lagi kalau dia datang ke kajian dan kemudian gak bekerja, mungkin anak-anaknya gak bisa hidup untuk mencari sesuap nasi. Jadi kadangkala kita lupa bahwasanya kita diberikan nikmat pilihan. Maka dari itu yang pertama saya ingin katakan ke teman-teman semua, jamaah rahimakumullah, ayo kita bersyukur sama nikmat Allah ini. Caranya gimana? Gak cukup dengan sekedar alhamdulillah, tapi bagaimana kemudian kita mengkonvert semua nikmat yang Allah kasih, nikmat kekuatan, nikmat waktu, nikmat finansial kita misalnya, untuk kemudian kita manfaatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saya ingin cerita satu kisah dari seorang guru besar dari Mesir, ulama yang terkenal dari Mesir, yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Pernah dengar namanya? Syekh Muhammad Abduh dari Universitas Al-Azhar. Syekh Muhammad Abduh pernah ditugaskan untuk kemudian berdakwah di Prancis. Berdakwah di Prancis. Ia sampaikan bahwasanya Islam itu agama yang damai, agama yang bersih, cinta sopan santun, punya adab, ngatur dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Syekh Muhammad Abduh cerita bagaimana kemudian Islam sebagai agama yang syamil wa mutakamil, agama yang sangat sempurna, ngatur kehidupan manusia, mulai dari sistem ekonominya, mulai dari bagaimana kemudian adab kepada gurunya, adab sesama manusia, bagaimana kemudian beribadah kepada Allah. Dakwah begitu. Dengan dakwahnya yang luar biasa ini, dengan kemudian dakwah bil hikmah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh ini, sampai akhirnya jamaah beliau di Prancis itu makin bertambah. Nah, yang menarik adalah Syekh Muhammad Abduh pulang ke Mesir karena tugasnya sudah selesai. Yang menarik adalah ketika para jamaah ini merasa rindu dengan Syekh Muhammad Abduh. Para jamaah merasa rindu dan kemudian syuro gitu, kumpul ya.
kayaknya kita harus datang ke Mesir nih. Udah terlalu kangen. Kata orang Bandung itu siapa, Dilan? Rindu itu berat gitu. Apalagi rindu kepada seorang guru yang kemudian mempertemukannya dengan cahaya kebenaran. Ya. Maka dari itu kita harus berangkat ke Prancis, ke Mesir, kata murid-muridnya. Berangkat dia naik kapal. Di perjalanan ekspektasinya para murid-murid ini adalah Mesir ini negeri yang luar biasa indahnya, negeri yang luar biasa madani, bersih, sejahtera, nggak ada pengemis, lalu lintasnya rapi, kotanya indah. Kenapa? Karena mayoritas Islam. Benar? Karena di sana banyak ulama besar Islam, karena di sana ada pusat studi Islam. Maka ekspektasinya, wah ini Mesir luar biasa ini. Karena dijelasin Islam itu kan indah, ngatur bagaimana adab dan sebagainya. Tapi kemudian teman-teman semua sampai di pelabuhan, kekecewaan pertama muncul. Kenapa? Yang didengar bukanlah kata-kata yang ramah, tapi justru sumpah serapah. Yang dilihat bukanlah pelabuhan yang indah, tapi justru pelabuhan yang berantakan, penuh dengan sampah. Gimana ini? Katanya mayoritas Islam, katanya Islam itu bersih, kok begini? Berangkat lagi menuju ke kota naik mobil. Di perjalanan tambah kecewa. Kenapa? Ada banyak pengemis. Katanya Islam mensejahterakan, ini kok ngemis-ngemis semua ini masyarakatnya. Lalu lintasnya gak tertib. Mau nyampe ke Universitas Al-Azhar, katanya beradab, tapi lihat ada yang kemudian kencing berdiri menghadap tembok. Nauzubillah. Mana ini Islamnya ini? Ngadu dia ke Syekh Muhammad Abduh. Ketemu, ya Syekh, kami rindu, kami datang ke sini, tapi Syekh, di perjalanan kami menemukan begini. Kata Syekh, Islam itu bersih, tapi pelabuhan penuh dengan sampah. Kata Syekh, Islam itu beradab, tapi kami tadi lihat orang-orang justru mengucapkan sumpah serapah. Kata Syekh, Islam itu mensejahterakan, tapi kemudian kami lihat banyak pengemis di jalanan. Gimana ini Syekh? Maka keluarlah satu kalimat dari Syekh Muhammad Abduh untuk menjawab satu persoalan ini. Satu kalimat yang begitu masyhur, yang menurut saya menggambarkan problematika umat kita hari ini sebagai pemuda dan pemudi muslim. Apa itu? Ada yang pernah dengar? Dengan liris Syekh Muhammad Abduh mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bahwasanya cahaya Islam yang terang benderang itu, bahwasanya kebaikan Islam yang paripurna itu, bahwasanya ajaran Islam yang sempurna itu terhalang, terhijab, tertutupi bukan oleh mereka yang kemudian ngatain kita orang-orang radikal, bukan oleh mereka yang ngatain kita ini orang-orang ekstremis, bukan. Dia terhijab oleh siapa? Bil muslimin. Oleh pelakunya, oleh muslimnya itu sendiri, oleh muslimahnya itu sendiri. Yang gak paham bagaimana kemudian kehidupan menjadi seorang muslim, yang paham tapi kemudian memilih untuk diam, yang kemudian hari-harinya dihabiskan hanya untuk tidur-tiduran, yang tahu sebenarnya ada persoalan tapi memilih untuk diam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Sebuah refleksi awal. Jangan-jangan kita di sini bukanlah muharrik dakwah. Saya takut sekali. Jangan-jangan kita di sini bukanlah orang-orang yang kemudian mampu menghadirkan hidayah Islam, tapi justru menutupinya, tapi justru membuat Islam ini menjadi malu dengan tingkah laku dan kemudian kepribadian kita sehari-hari. Di Jepang sana misalnya, kalau ngomongin soal waktu, luar biasa. Kalau jam 7 berangkat, jam 7 berangkat. Kalau jam 8 standby, jam 8 standby. Acara jam 9 mulai. Padahal yang paling strict soal waktu siapa? Islam bilang waktu ibarat pedang. Allah sampai katakan wal asr, demi masa. Tapi kemudian bagaimana Islam pada muslim ini menghormati waktunya. Sebuah refleksi bagi kita. Maka dari itu Syekh Muhammad Abduh mengatakan, saya pergi ke barat, saya menemukan Islam tanpa muslim. Saya pergi ke timur, saya menemukan muslim tanpa Islam. Sebuah ironi yang luar biasa yang hari ini menjadi tugas kita untuk kemudian memotong gap itu. Dalam buku dari Gerakan ke Negara, itu Ustadz Anies Mata bilang bahwasanya Islam itu ibaratkan pedang yang terhunus yang menunggu seorang samurai untuk menuntaskannya. Ada jarak yang panjang, ada jarak yang lebar antara ajaran Islam dengan para muslim-muslimnya hari ini. Kita kehilangan manusia-manusia agung itu. Maka dari itu refleksi pertama adalah bagaimana kemudian kita mampu memotong jarak ini sedikit demi sedikit dari perbaikan diri sendiri.
Nah, karena kita hari ini ngomongin soal pemuda, maka dari itu yang jadi concern, isu yang selalu saya campaign adalah soal produktivitasnya anak muda kita hari ini. Kenapa? Karena ini ngomongin soal rasa syukur. Masa muda, umur yang masih muda, tenaga yang masih ada, itu harus disyukuri dengan tidak mengkerdilkannya. Buya Hamka mengatakan apa? Pengkerdilan terbesar dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang berada dalam tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat, bahkan mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang hari Minggunya dihabiskan scroll timeline, capek matanya, tidur, buka scroll timeline lagi. Kayak kadang-kadang saya ngeliat, wah kok like saya banyak banget ini kalau habis maghrib ya. Ya orang habis maghrib gak ngaji tapi main Instagram ini. Orang kaum rebahan begitu. Nah teman-teman semua, malam ini saya cuma pengen share beberapa alasan kenapa sih kita gak boleh jadi kaum rebahan begitu. Spoiler bukunya sebenarnya, cuma ya bagaimana lagi, tadi teman-teman sudah janji untuk beli ya kan. Yang pertama, kenapa kita gak boleh rebahan? Kenapa kita harus produktif? Karena kita punya nikmat yang Allah bilang, yang Allah kasih ke kita, yaitu akal dan hati. Nikmat akal dan nikmat hati. Akal lebih diutamakan, kata seseorang yang bijak, daripada hawa nafsu. Kenapa? Karena akal menjadikanmu sebagai pemilik zaman, sedangkan hawa nafsu membuatmu tunduk, membuatmu menjadi budak dari zaman itu sendiri. Nikmat akal, kata Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Kekayaan terbesar yang dimiliki oleh manusia bukanlah gedung-gedungnya, bukanlah kapal pesiarnya, bukanlah mobil mewahnya, tapi apa? Akal. Maka dari itu orang yang paling kaya itu bukanlah yang banyak uangnya atau tinggi jabatannya, enggak. Tapi justru apa? Yang mampu memaksimalkan akal yang dimilikinya. Karena itu kekayaan terbesar yang kita miliki. Akal pikiran ini kekuatan, salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia. Dikatakan oleh Ibnu Miskaw dalam manusia, makhluk yang mempunyai 3 kekuatan, bahwasanya dia punya satu, yang pertama al-quwatul aqliyah, kekuatan berpikir, kedua al-quwatul ghadbiyah, marah, dan kemudian al-quwatu syahwiyah, syahwat. Saya ingin fokusnya ke yang pertama, akal. Kenapa akal ini menjadi kekuatan? Karena ia memungkinkan kita berpikir, dan berpikir memungkinkan kita untuk berubah. Jadi kenapa orang sulit berubah menurut saya? Karena dia jarang memikirkan dirinya sendiri. Padahal setiap malam sebenarnya kita disuruh untuk introspeksi diri, terus introspeksi. Kenapa? Supaya kita menjadi yang rasional, supaya kita tahu apa yang kita lakukan, supaya kita bisa memacu perubahan dalam diri kita. Coba kalau kemudian kita terus mengintrospeksi diri, setiap malam kita nanyain apa yang udah kita lakukan, dampak apa yang udah kita berikan, insya Allah kita akan mengurangi satu kotak waktu dalam skala prioritas yang disebutkan paling akhir, yaitu apa? Kegiatan yang tidak penting dan kegiatan yang tidak mendesak. Insya Allah ini bisa dikurangin kalau kita terus memikirkan mana yang lebih bermanfaat. Kenapa? Kalau dalam jurnal yang diterbitkan oleh Gontor, dia ngomong soal kemalasan dalam perspektif psikologis dan islamis, bahwasanya kemalasan ternyata bisa dihapus dengan 2 hal. Secara intrinsik dengan kekuatan spiritual, dan secara ekstrinsik dengan kekuatan rasional. Orang malas itu gak masuk akal, orang malas itu gak rasional. Kenapa? Kalau dia berpikir secara rasional, mana yang lebih bermanfaat? Main Mobile Legend atau datang ke kajian? Mana yang lebih bermanfaat? Baca buku atau nonton drama Korea? Awat masih aja yang nonton drama Korea nih, ya Allah. Mana yang lebih bermanfaat? Datang diskusi atau tidur-tiduran? Kita punya kemampuan untuk kemudian memikirkan rasionalitas itu, memikirkan itu dengan akal kita. Kalau kemudian kita sadar, masalahnya kadangkala kita hidup itu sekarang kan lagi zamannya apa? Let it flow. Santuy lah, santai aja udah. Hidup itu mengalir aja. Lihat air itu ngalirnya kemana? Air itu mengalir ke bawah. Kita mau hidup ke bawah. Kalau kita mau ke atas butuh apa? Butuh mesin, butuh pipa, butuh pompa. Itulah yang disebut dengan perencanaan, semangat. Itu yang kita butuhkan. Kalau let it flow, kemana arus ada, disitulah kita ngikut. Padahal teman-teman semua, yang membedakan layangan yang terbang dengan layangan yang putus itu adalah apa? Layangan yang terbang mampu melawan angin, sedangkan layangan putus itu terbang tertiup angin.
ikan mati dan ikan hidup. Ikan yang hidup adalah ikan yang mampu berenang melawan arus. Ikan yang mati itu tergenang terbawa arus. Jadi kalau hidup kita sekedar let it flow, nunggulah ini ada yang ngajak nongkrong, ayo, ngajak mabar, ayo, ya kan? Ya jatuh hidupnya, mengalirnya kemana? Ya ke bawah gitu. Yang doyan mabar mana? Doyan mabar. Itu teman-teman semua. Kalau kita berpikir secara rasional, maka insya Allah sebenarnya kita akan dekat terus dengan kebermanfaatan. Kenapa? Karena akal itu gunanya mendekatkan kita dengan kebaikan. Dia gak cuma bicara tentang seberapa tinggi nilai Anda, seberapa tinggi gelar Anda. Enggak, keberhasilan kita menggunakan akal itu adalah ketika kita mampu mendekatkan diri dengan kebenaran dan kebaikan. Itulah kenapa ulama itu dari kata ilmu justru diikat dengan apa? Dengan orang yang paling takut sama Allah. Al-Quran bilang ulama itu orang yang paling takut sama Allah. Kenapa? Karena makin berilmu seseorang, makin orang menggunakan akalnya, maka dia akan makin takut sama Allah. Dia akan makin dekat dengan kebermanfaatan dan juga makin dekat dengan kebenaran. Itu pertama, nikmat kita, akal. Yang kedua, hati. Kita manusia yang punya akal dan hati. Hati ini menarik teman-teman semua. Dalam kitab Al-Ta'rifat dari Abu Al-Hasan, beliau mengatakan bahwasanya kolbu adalah sifat lembutnya ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia. Jadi orang yang selalu pakai hatinya ini, maka akan timbul sifat-sifat ilahiyah. Itulah kenapa kita terus diperintahkan untuk tazkiyatun nafs, supaya kita peka, hati kita peka, sifat-sifat ilahiyah itu tumbuh. Karena apa? Karena manusia ini punya hawa nafsu, punya syahwat, keserakahan, keapatisan, apalagi kebengisan. Ya, itu semua kemudian kalau kita gunakan dengan hati kita, maka insya Allah akan diimbangi dengan kedermawanan, kepedulian dan sebagainya. Kalau akal tadi rasionalitas itu bicara tentang keuntungan diri sendiri, kalau hati beda. Cara kerjanya justru adalah bagaimana kemudian melihat orang lain, memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Kalau akal ngomongin soal intelektual, kalau hati ngomongin soal emosional. Akal ngomongin soal rasio, kalau hati ngomongin soal rasa. Keberadaan akal dan hati inilah yang kemudian memisahkan atau membedakan kita dengan hewan. Dengan hewan. Tapi teman-teman, yang menarik dalam surat Al-A'raf ayat 179, bukanlah keberadaan akalnya, bukanlah keberadaan hatinya yang memisahkan atau membedakan kita dengan binatang. Enggak. Tapi bagaimana cara kita menggunakannya. Karena di Al-A'raf Allah bilang ada orang-orang yang dikirim ke neraka jahanam. Mereka siapa? Yang punya mata tapi enggak bisa melihat, punya hati tapi enggak dipakai, punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Dalam konteks ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang terjadi di lingkungan kita bukan hanya sekedar surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah sampai Anas, enggak, tapi semua yang terjadi di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan lihat orang-orang yang enggak bisa pakai ini, yang enggak bisa merasakan, enggak bisa punya kepedulian, ya, yang menutup matanya, menutup telinganya, enggak pakai hatinya, dia justru dikatakan sebagai apa? Ulaika kal an'am balhum adol. Bahkan dia seperti binatang, bahkan bukan sama, tapi balhum adol, lebih parah, lebih buruk. Jadi yang memisahkan kita, yang membedakan kita dengan hewan-hewan itu bukanlah ada tidaknya akal dan hati, tapi bagaimana kita menggunakan akal dan hati itu. Menggunakan akal ini untuk memikirkan bagaimana kemudian kita mencari kebermanfaatan, bagaimana terus kita membuat diri ini berkembang. Menggunakan hati kita melihat kondisi di sekitar kita, ada yang dibantu kita tolong, itu yang kemudian kita maksudkan bagaimana kita menggunakan akal dan hati kita dengan benar. Menggunakan hati itu, melihat dengan hati, mendengar dengan hati itu membuat kita, ya, tidak hanya berhenti pada fase kasihan banget, enggak gitu. Enggak. Tapi kita akan masuk kepada fase gua bisa bantu apa. Itu yang disebut dengan empati. Nah, teman-teman semua, yang kedua, kenapa kita nggak boleh jadi kaum rebahan dan terus ngasih kebermanfaatan? Karena kita ini pondasi peradaban. Saya risih banget, ada orang yang nakal, kerjaannya ya kayak kenakalan remaja lah, wah ngerokok, minum gitu.
free sex. Kita coba nasehatin begitu. Apa balasannya? Bodoh amat. Yang nakal saya sendiri, yang rugi saya sendiri, nggak usah ngurusin hidup gua, gitu ya. Sering gitu ya. Nggak usah ngurusin hidup gua, nggak usah diurusin, orang gua yang tanggung akibatnya. Sering begitu dengar? Iya. Ini yang perlu kita ubah paradigmanya. Kalau dirimu nakal, bukan dirimu doang yang rugi. Sadar atau enggak, sebenarnya diri kita ini dalam konteks peradaban itu, kita ini adalah sel-selnya. Kalau kita bilang peradaban ini tubuh, maka kemudian individu-individu ini adalah sel-selnya. Kalau kita ngomongin soal sel, satu sel rusak maka jaringannya akan rusak, jaringan rusak maka organnya akan rusak, organnya rusak, sistem organnya rusak, sistem organ rusak, tubuhnya rusak. Kalau peradaban ini ibaratkan satu bangunan, maka kemudian individu-individu ini adalah pasir-pasir yang tidak terpisahkan, adalah semen-semennya, adalah batu bata penyusunnya. Satu batu bata rapuh, maka kemudian bangunan ini tidak memiliki kekuatan yang sama lagi. Jadi jangan berpikir kalau nakal ya udah rugi sendiri. Enggak, ada keluargamu yang rugi, ada masyarakatmu yang rugi. Kalau kita malas-malesan, yang rugi bukan kita doang. Ada yang bayarin kuliah kita, orang tua kita. Ada yang bayarin makan kita, keluarga kita. Mereka ikut rugi karena apa? Karena seharusnya mereka bisa kemudian menumbuhkan generasi-generasi emas, generasi-generasi produktif, tapi dengan kemalasan kita itu justru merugikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita, masyarakat yang seharusnya menerima kebermanfaatan kita ikut dirugikan, bahkan bangsa, negara, agama kita yang harusnya bertumpu kepada kita ikut dirugikan. Itu yang kedua. Yang ketiga khusus untuk para pemuda. Kenapa? Ketiga, kita gak boleh sekedar menghabiskan waktu buat rebahan, santuy dan sebagainya. Karena yang ketiga, kita ini tumpuan bangsa. Klise banget tapi penting untuk saya ulangin, bahwasanya inna fi yadisyubani amrul ummah wa fi aqdamihim hayatiha. Bahwasanya di pundak para pemuda lah nasib seorang bangsa itu. Maka dari itu banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang kemudian concern kepada pemudanya. Syubanul yaum rijalul got. Teman-teman semua ini para pemuda, syubanul yaum hari ini, ya, pemuda kita hari ini rijalul got, para pemimpin yang akan datang. Itulah kenapa dalam pelatihan mahasiswa sering dibilang, mahasiswa kalian itu adalah iron stock. Kalian adalah besi-besi yang akan menggantikan besi yang hari ini akan berkarat. Maka harus kita pastikan bahwasanya besi pengganti ini punya kualitas yang susah berkarat, yang tahan lama, yang punya idealisme. Karena kita akan menggantikan mereka-mereka yang hari ini ada di posisi-posisi penting, menggantikan CEO hari ini, para pejabat pemerintah hari ini. Kitalah tumpuan bangsanya. Dalam buku Gelombang ketiga Indonesia itu dikatakan bahwasanya, ya, perubahan itu terjadi atas 4 interaksi faktor: manusia, ide, ruang dan waktu. Ruang dan waktu hanyalah panggungnya, manusia dan ide lah yang menjadi aktor utamanya. Dan manusia yang dimaksud di sini bukan manusia biasa. Kita belajar dari sejarah bagaimana kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kemudian Nabi Daud mengalahkan Jalut. Bagaimana kemudian Nabi Yusuf menghindari para godaan wanita-wanita cantik di sekitarnya. Bagaimana kemudian para pemuda-pemuda Kahfi berani melawan arus kemaksiatan saat itu, kemusyrikan saat itu, bersembunyi dan kemudian bertahan dalam ketaatannya. Mereka semua adalah para pemuda. Kenapa? Karena pemuda memiliki instrumen-instrumen untuk bikin perubahan. Pikirannya masih segar, tubuhnya masih bugar. Dia punya daya dobrak, dia punya daya kritis. Jadi kita pemuda-pemuda hari ini tumpuan bangsa. Bayangin teman-teman semua, 2030 kita dapat bonus demografi. Ya. Puncaknya sampai 2045 kita masuk aging population. Bayangin dengan usia produktif itu, kalau kemudian para pemudanya diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif, saya yakin Indonesia bisa jauh lebih dari yang sekarang. Tapi kalau kemudian kondisinya hari ini nih, santai-santai terus, persentase narkoba kita tinggi, hampir 90% anak-anak dan pemuda terpapar pornografi, di mana bahaya pornografi itu otak sama rusaknya dengan para pengguna narkoba. Ya siap-siap aja, bonus demografi hanya menjadi utopia, hanya menjadi impian semata, bahkan bisa menjadi musibah karena menjadi beban bagi negara. Siap-siap aja. Maka dari itu teman-teman semua, seorang pemuda-pemudi hari ini harus sadar peranannya. Harus sadar
Bagaimana tanggung jawabnya? Usia produktif ini harus dimanfaatkan. Kuantitas yang bertumbuh ini harus diikuti dengan pertumbuhan kualitas. Tahun 2010 aja kita itu sama kayak Jepang di tahun 1950. Usia produktifnya ada di angka 67%. Tapi kemudian di tahun 1970 Jepang mampu finish di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Pertanyaannya, Indonesia mau finishnya di mana? Semuanya tergantung sama kita, para pemuda-pemudinya. Dan ketika kita ngomongin soal kualitas, ini gak cuma sekedar dia bisa bikin startup atau enggak. Ketika kita ngomongin kualitas, ini gak cuma sekedar ngomongin berapa banyak buku yang dibaca, enggak. Gak cuma sekedar ngomongin kemampuan kognitif atau bagaimana kemudian menghasilkan uang, enggak. Tapi ada satu kualitas yang jarang hari ini kita soroti, yaitu apa? Kualitas moral dan kualitas spiritual. Bagi saya pertumbuhan kuantitas harus diikuti pertumbuhan kualitas. Kualitasnya bukan sekedar kualitas yang biasa, tapi kualitas yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Al-Quran. Saya menyebutkan generasi pemuda itu harus menjadi generasi 3 dimensi. Kenapa? Karena dia punya tugas untuk membuat ruang-ruang sejarah. Membuat ruang sejarah itu harus dilakukan dengan 3 dimensi. Karena kalau cuma 1 dimensi itu hanya menjadi garis, kalau 2 dimensi hanya menjadi bangun, tapi 3 dimensi lah yang membuatnya menjadi ruang. Apa itu 3 dimensi? Kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan kekuatan emosional. Kekuatan kecerdasan spiritual inilah yang kemudian menjadi basisnya. Kenapa pemuda Kahfi bisa dicatat oleh sejarah? Apakah karena prestasinya? Enggak. Tapi karena ketika dia ditanya apa yang ada di dalam hatinya, dia bilang di ayat 13-14, Nahnu nakussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Dia dicatat karena ketika ditanya apa yang dia dalam hatinya, dia cuma bilang Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Inilah kekuatan yang kemudian memberikannya energi untuk kemudian mampu melawan arus kemusyrikan hari itu. Inilah juga yang membuat Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 2,5 tahun, gak nyampe 1 periode kalau kita bandingin dengan kepresiden kita ya, 2,5 tahun bisa ngubah. Ini bukan politik ya, ini cuma pengandaian begitu, santai aja. 2,5 tahun ya untuk mengubah satu negeri yang begitu miskin sampai kemudian menjadi negeri yang begitu sejahtera. Indikatornya gampang aja. Indikatornya nggak harus lewat bagaimana indeks ekonominya, Gini rasionya, enggak. Indikatornya waktu itu adalah orang mau bayar zakat bingung bayar kemana, saking sejahteranya. Apa yang menjadi resep kekuatan ini? Umar bin Abdul Aziz ternyata pasti baiat, dia bilang inni akhofun nar. Saya takut bukan sama elit-elit, bukan sama si A, bukan sama si B, tapi dia cuma takut sama neraka. Kesadaran, sebuah kalimat yang lahir dari kesadaran spiritual bahwasanya LPG-an kemimpinannya itu bukan hanya di dunia, enggak. Kalau di dunia angkanya bisa dimanipulasi, kata-katanya bisa diperindah dengan retorika-retorika kita, enggak. Tapi LPG-annya Umar bin Abdul Aziz tahu, LPG-annya ada di akhirat, di mana nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya udah, belusukannya bukan cuma buat pencitraan, tapi benar-benar untuk kemudian memberikan bantuan. Ketika ketemu dengan masyarakat, ketika ketemu dengan rakyatnya, nanyain persoalan, benar-benar diselesaikan. Maka dalam 2,5 tahun kemimpinannya begitu luar biasa. Sedikit lagi teman-teman semua, terakhir nomor 4. Itu kenapa kita nggak boleh banyak rebahan, karena kita ini dimintain pertanggungjawaban. Usia muda kita ini nggak bertahan lama nih, ya para pemuda-pemudi ini usia kita nggak bertahan lama. Dalam dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian dijadikan setelah lemah itu jadi kuat, kemudian setelah kuat itu jadi lemah lagi. Jadi masa muda itu adalah masa kekuatan yang diapit oleh 2 masa kelemahan. Anak-anak sama ketika kita udah gak produktif, udah lansia. Nah ini masa ini nih harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena dalam hadis At-Tirmizi dikatakan tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat
dari sisi robnya sehingga ditanya 5 hal. Yang pertama, tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan, dan apa yang ia ketahui. Jadi masa muda, bahkan umur dan masa muda menjadi 2 dari 5 yang akan ditanyain, dan kita gak akan bergeser itu sampai kemudian kita bisa jawab itu. Sekarang kita bayangin mau jawab apa ketika ditanya, "Hey Fulan, umur kamu waktu itu 21 tahun ngapain?" Main Mobile Legends ya. Ngapain? Nonton drama Korea. Ngapain? Baca. Alhamdulillah baca. Baca chat. Ya Allah. Sama aja. Dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita harus ingat-ingat tadi. Ini gak bertahan lama, gimana caranya kita jawab tuh. Pertanyaan nanti ketika malaikat tanya, ketika Allah tanya, kita ngapain di masa muda, mau jawab apa? Terus kita pikirin tiap malam. Supaya kita menemukan dan semangat itu tumbuh untuk kemudian besoknya kita bilang, besok saya mau nemuin dosen, besok saya mau kuliah dengan serius, karena ketika Allah nanya nanti saya mau jawab, ya Allah saya habiskan masa muda saya untuk pendidikan ini untuk kemudian membuat Islam bangga dengan ilmu yang saya miliki. Ya Allah, besok saya mau ketemu sama partner bisnis. Untuk apa? Karena saya tahu hari ini ekonomi kita tidak dikuasai oleh para muslim. Ekonomi kita masih ada di dalam sistem-sistem yang tidak sesuai dengan syariat-Mu ya Allah. Maka dengan ini saya niatkan, saya mau ketemu partner bisnis, saya mau memperkuat ekonomi Islam kita. Itu tuh. Tanyain kita mau jawab apa ketika Allah tanya itu, kita mau jawab apa tuh? Difikir. Dan kemudian dibuktikan. Nah, sebuah peringatan bagi kita, orang tua dan anak muda. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Siapa anak-anak yang lemah itu? Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, masuk nih materi mustahil miskin. Ustaz Lukman ya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Lihat, ini sebuah peringatan. Jangan sampai kemudian para orang tua meninggalkan generasi yang lemah. Generasi kita sekarang juga meninggalkan generasi yang lemah. Siapa itu? Generasi yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kenapa? Pertanyaan kenapa nih generasi khawatir? Kenapa? Karena dia gak percaya bahwasanya ketika kita menolong agama Allah, Allah pasti tolong. Bahwasanya ketika kita berjuang berdakwah untuk agama Allah, karena nahnu du'at qabla ala kulli syai'in, karena kita dai sebelum jadi apapun, sebelum jadi dokter, sebelum jadi mahasiswa, sebelum jadi arsitek, sebelum jadi karyawan kantor, sebelum jadi pejabat. Ketika kita sudah bersyahadat, maka pekerjaan utama kita bukanlah itu, tapi sebagai seorang dai, amar ma'ruf nahi mungkar. Generasi yang lemah itu adalah generasi yang kemudian karena ketidakkuatan kepercayaannya kepada Allah, maka dia terus khawatir dengan kesejahteraannya, khawatir dengan penghasilannya, khawatir. Saya miskin. Maka dari itu malam hari ini kita belajar bareng sama Ustadz Lukman. Kenapa sih Ustadz Lukman percaya banget bahwasanya setiap muslim itu mustahil miskin? Apa yang disebut dengan miskin dalam Islam itu seperti apa? Bagaimana kemudian kita terbebas dari yang namanya penyakit miskin ini? Bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin iman dan miskin hati. Insya Allah kita belajar bareng sama Ustadz Lukman setelah ini. Jadi 4 yang tadi saya sampaikan, kenapa kita harus terus. Kalau saya sih percaya teman-teman di sini udah nggak butuh lagi ya campaign dari rebahan perubahan tuh enggak. Tapi justru saya ngajak teman-teman di sini sebagai muharik dakwah, sebagai orang-orang yang udah sadar nih. Malam ini yang seharusnya bisa nongkrong di warung kopi dekat sini begitu, yang bisa ngabisin waktu dengan HP-nya gitu di wifi yang cepat, nonton Netflix gitu. Tapi teman-teman memilih untuk hadir di kajian ini, artinya teman-teman udah sadar. Nah, maka dari itu saya pengen ngajak teman-teman semua yang hadir di sini untuk ngomong ke yang lain. Untuk ngomong ke yang lain. Ayo dong, yang belum datang kajian datang. Yang kemudian kerjanya masih males-malesan, ayo dong produktif.
teman-teman semua adalah agen-agennya, ya. Terakhir teman-teman semua, sebelum nanti saya serahkan ke Ustadz Lukman, kita review 4 tadi, bahwasanya kita manusia yang punya akal dan hati, kita adalah pondasi peradaban, kita adalah tumpuan bangsa, dan kita adalah hamba Allah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau memang 4 alasan yang kemudian saya sampaikan ini belumlah cukup untuk membuat diri kita menjadi lebih produktif, maka mungkin kita langsung bisa lihat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana kemudian Islam concern banget dengan yang namanya produktivitas. Pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Ya, orang kaum rebahan ini dipanggil nih. Ya ayyuhal muzammil, hey kamu yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Di waktu yang tidur aja, di waktu yang seharusnya kita tidur aja, Allah bilang, bangun. Yang lain boleh tidur, tapi ente sebagai muslim dan muslimah bangun. Minta sama Allah, karena disitulah datang kekuatan dan keberkahannya. La ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Lihat, beri peringatan, tapi yang pertama bekal yang harus ketika kita mau memberi peringatan apa? Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dirimu sucikanlah. Bukan sekedar membasuh dalam keadaan fisik, tapi kemudian suci juga hatinya, suci juga jiwanya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wal tamnun tastakthir, dan sebagainya. Bersabar ya, dan sebagainya tadi. Tahapan-tahapan dalam kita untuk memberikan peringatan sebagai dai-dainya agama Islam. 3. Dalam surat Al-Insyirah. Fa iza faragta fansab. Setelah selesai satu urusan, Allah bilang nggak pakai huruf nggak pakai huruf wa, bukan juga pakai summa, tapi pakai fa. Kalau wa ada jeda dikit, kalau summa jedanya panjang, tapi Allah bilang fa iza faragta fansab, hey hamba-hambaku, fa iza faragta fansab, setelah selesai satu urusan langsung pindah tanpa jeda ke urusan yang lain. Rebahan boleh, tapi niatin untuk istirahat, untuk bangun lagi, bikin perubahan. Santuy-santuy boleh, nongkrong-nongkrong boleh, tapi kemudian niatin untuk apa? Untuk terus memberikan dampak kebermanfaatan. Karena tugas kita di dunia bukan sekedar menjadi manusia baik, tapi menjadi sebaik-baiknya manusia. Siapa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kelebihan dan kekurangan kita yang Allah kasih itu bukan untuk membuat kita baperan, tapi untuk membuat kita banyak berperan. Nah, itulah modal buat snapgram teman-teman semua. Terakhir yang keempat, di surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madoji. Orang-orang Islam itu, para muslim dan muslimah itu harus tatajafa junubuhum anil madoji, yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Bukan berarti tidur di sofa, tidur di lantai, tidur di karpet masjid, enggak. Tapi apa? Ayo bangun, jangan banyak tiduran. Waktu tidur itu dikurangin untuk terus bikin kebermanfaatan, untuk terus ngasih dampak, karena kita tidak dihitung dari tingginya jabatan, dari banyaknya penghasilan, tapi kita dihitung dari dampak yang kita berikan, dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Disitulah kita dihitung. Teman-teman semua mau masuk surga? Mau masuk surga, mau selamat di akhirat, Allah udah kasih tahu cara-caranya. Apa kata Allah? Allah bilang di surat Al-A'raf ayat 43, dan kami cabut rasa dendam yang ada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka. Ini tips masuk surga dari Allah langsung yang punya surga. Antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan lihat di sini menariknya ayat ini, terakhir insyaallah. Ya, 1 menit. Dan dicabut dendam dari dada mereka. Allah cabut dendam para penghuni surga itu. Tapi
menariknya di bagian selanjutnya, ketika ditunjukin sungai-sungai yang mengalir di bawah itu, para penghuni surga bersyukur. Jadi rasa syukur itu gak hilang ketika masuk surga. Dan Allah bilang di akhir, surga itu untuk orang-orang yang sesuai dengan apa yang ia lakukan, yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Yang dahulu di dunia itu kerjaannya ngapain? Seolah-olah Allah ini pengen ngasih tahu bahwasanya penghuni surga itu kriterianya udah ada di sini nih. Kalau kita lihat teori kebiasaan itu kan, gak terjadi sesuatu secara otomatis kalau itu gak jadi kebiasaan-kebiasaan. Rasa dendamnya dicabut tapi rasa syukurnya masih ada. Bahwasanya ternyata kriteria penghuni surga itu bukan yang banyak ngedendam, bukan yang banyak ngebad mood, bukan yang banyak iri, bukan yang banyak sakit hati, tapi yang banyak bersyukur. Jadi teman-teman semua sama-sama kita berdoa. Semoga Allah senantiasa menguatkan hati-hati kita, mengistiqomahkan hati kita. Ya, semoga produktivitas kita sehari-hari yang jalanin bisnis, yang masih kuliah seperti saya, semester 10. Wow, semester 10 ketawain. Doain semoga bisa lulus dengan segera. Wah, mukanya kan soleh dan soleha di sini insyaallah. Semoga langsung menembus langit begitu. Diaminin sama malaikat ya. Kemudian yang lagi penelitian misalnya, yang lagi ngerintis karir, yang mau nikah gitu ya, semoga Allah lancarkan, semoga Allah berikan kita terus keridoannya, dan semoga pertemuan kita hari ini gak menjadi pertemuan terakhir. Semoga Allah pertemukan kita di tempat sebaik-baiknya pertemuan. Kita ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Brother until jannah. Usikum wa nafsabitakallah. Wallahu muwaffiq ila fawit-thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Segala kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari saya sendiri. Mohon maaf juga kalau kelamaan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.